Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Di saat ini saya akan melakukan diseminasi atau melakukan penyebaran pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kota Manado dari SMK Negeri 2 Manado. Untuk konsep inti dari budaya positif yang akan kita sebarkan atau memahami Bapak Ibu Guru, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, yang pertama pada submateri yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasar prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para siswa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi selama ini Bapak Ibu, kita mengajar secara konvensional. Kita mengajar dengan apa yang kita tahu dan kita harus menyamaratakan semua siswa. Tetapi pada pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita meyakini bahwa tiap siswa itu memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Nah, teori kontrol ini sering kita miskonsepsi bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sering berpendapat bahwa kita sebagai guru kita dapat mengontrol murid, ya kan? Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya begini. Jadi, kalau misalnya kita berbicara, oh kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kita yakin bahwa itu sudah bermanfaat. Padahal kita tidak tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh peserta didik atau murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, disinilah yang kita sering lakukan. Kita sering mengkritik siswa, kita sering membuat siswa merasa bersalah. Karena kita yakin bahwa dengan mengkritik dan membuat siswa rasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter dari siswa. Nah, itu semua miskonsepsi, salah persepsi kita, salah persepsi selama ini tentang teori kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita yakin bahwa kita ini sebagai orang yang dewasa, sebagai guru, saya harus memaksakan itu anak untuk jadi seperti ini, jadi seperti itu. Itu semua miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Yang pertama, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol, setiap orang melihat gambaran yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengikuti ini teori kontrol, bukan lagi mengikuti stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya kan? Jadi kita harus, kamu harus begini. Apa yang saya katakan, itu yang harus siswa ikuti. Sedangkan yang harus sebenarnya kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan dari orang lain, bahwa pandangan orang lain itu baik tentang dunia misalnya. Yang berikut, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya kan, kalau misalnya perilaku buruk, mana sedang melakukan kesalahan. Murid telah melakukan kesalahan. Sedangkan kalau di teori kontrol kita menganggap bahwa setiap perilaku, baik dia melakukan kesalahan atau yang lain sebagainya, itu semua harus pasti ada tujuan. Yang berikut, orang lain dapat mengontrol saya. Di teori kontrol,
yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baik. Nah, materi yang berikut tentang disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara juga untuk disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, bahkan hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini saya jabarkan nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa dan latar belakang. Contoh-contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama, misalnya untuk profil pelajar Pancasila, ini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, serta berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis untuk profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk IBO, Primary Years Program, ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan sebagainya. Sedangkan untuk keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendekar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita. Untuk berikut, kebutuhan dasar manusia. Setiap kita manusia pasti memiliki kebutuhan. Nah, apa itu kebutuhan? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa semua itu kebutuhan dasar? Ada ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pastikan makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa keamanan, kesehatan. Kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Sedangkan kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan, harga diri. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan kebebasan, freedom, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan tentang kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, inilah semua 5 macam kebutuhan hidup manusia. 5 kebutuhan hidup manusia, 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia. Jadi apa yang kita buat, itu pasti ada alasannya. Alasannya ini yang semua ada di 5 ini kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini semua merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik artinya motivasi yang datang dari luar. Yang ada dari luar, misalnya murid datang terlambat karena dia apa? Menghindari hukuman.
Ya, dia datang cepat, tidak datang terlambat, karena dia tidak ingin mendapatkan hukuman. Itu semua motivasi ekstrinsik yang dari luar. Nah, juga kalau misalnya siswa di dalam kelas siswa kita ingin menjawab pertanyaan misalnya. Karena apa? Karena kita sebagai guru, bapak ibu guru sering membuat begini. Siapa yang dapat jawab nanti bapak atau ibu kasih gula-gula, kasih permen, dan sebagainya. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan misalnya. Nah, bagaimana itu tentang penghargaan? Kira-kira ada nggak yang bisa membandingkan apa yang dimaksud dengan kalau penghargaan dan apresiasi beda atau sama? Kira-kira? Beda tipis. Oke. Yang berikut ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kita yakin dan kita harus membuat bahwa setiap siswa harus memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang selama ini kita membuat siswa memiliki motivasi ekstrinsik di pemahaman kita, sekarang kita lupa bahwa ini siswa ini harus memiliki motivasi intrinsik. Karena dia ingin sadar DP diri sendiri. Dia sadar DP diri sendiri untuk berubah. Artinya dia berubah, menghargai diri sendiri untuk masa depannya misalnya. Jangan karena ada dorongan, paksaan, hukuman dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini. Di motivasi yang ke ekstrinsik ada hukuman dan ada konsekuensi. Sedangkan untuk motivasi intrinsik ada yang namanya restitusi. Sekarang kita akan bahas sesuatu tentang hukuman. Restitusi. Misalnya hukuman. Hukuman itu kan tidak terencana. Itu ada motivasi ekstrinsik kan. Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi tiba-tiba saja murid langsung bilang, oh silakan kamu, murid siswa kamu angkat sampah. Tapi dia tidak tahu harusnya sebenarnya dia maunya sebenarnya apa. Kita tidak tahu juga alasan dia begitu membuat pelanggaran itu. Kenapa? Karena mungkin memenuhi kebutuhan hidup yang tadi, yang 5 itu. Yang kedua, yang ketiga, bersifat satu arah, jadi hanya satu arah. Guru, kami sebagai guru, Bapak Ibu sebagai guru, hanya menyuruh murid untuk melakukan ini hukuman. Dia hanya memberikan hukuman satu arah, tidak ada timbal balik dari murid. Yang keempat, berupa fisik. Hukuman itu bisa berupa fisik, misalnya lari-lari di lapangan. Bisa juga berupa psikis, melalui verbal. Hukuman secara verbal. Dan hukuman secara verbal, bullying secara verbal itu lebih menyakitkan daripada bullying secara fisik. Yang ketiga, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi yang terikat. Misalnya, murid datang tidak memakai seragam, tidak memakai atribut lengkap. Ada konsekuensi yang diterima. Ada konsekuensi atau peraturan yang dilanggar oleh murid. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman lagi. Dan sikap guru memonitor murid selalu. Iya kan? Kita selalu memonitor dia. Yang sana kan murid ini, si A. Kenapa nak pakai ini? Tolong sebagai monitor. Nah, inilah motivasi ekstrinsik. Yang seharusnya kita lakukan adalah restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, misalnya untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kita tanyakan dulu kepada murid, apa penyebabnya?
kenapa dia memakai sepatu putih misalnya tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Bisa saja dia kehujanan kemarin dan sepatunya basah. Tapi kan karena kita menjalankan konsekuensi dan kita bertindak sebagai penghukum, jadi kita nggak peduli dengan apa yang dikatakan oleh murid. Pasti kita masa bodoh kamu cuma sebagai alasan. Jadi kita ini harus bertindak sebagai posisi ini di restitusi. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol dari guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman, dan yang keempat ada sebagai pemantau, dan yang terakhir ada sebagai manajer. Nah, posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Teman. Sebagai teman, Penghukum. sebagai penghukum juga ada dari Ibu Elin, ada lagi? Pemantau. Ibu Lisna sebagai pemantau. Manajer. Oke. Nah, sekarang kita sebagai manajer. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ini. Ini ada contoh. Saya memberikan contoh penerapan 5 posisi guru. Nah, kasusnya seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum pasti kita akan bilang kepada murid itu, Ngana tidak, kamu tidak memakai atribut lengkap. Silakan hormat bendera 1 jam. Nah, itu kita bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali? Nah, kalau yang satu kan penghukum suaranya tinggi. Iya. Ya, kalau ini suaranya memelas. Kalau bahasa Melayu apa? Ngomong kira sayang. Dapat saya. Bikin suasana rapat dapat saya. Kira-kira dia berkata nih, berapa kali kau bapak dah bilang? So bilang, mana selalu bikin kecewa bapak. So selalu lingkungan bapak bilang pakai baju, pakai atribut lengkap semua, nggak pakai jas segala macam. Nah, ini yang membuat rasa bersalah. Nah, apa yang terjadi misalnya untuk penghukum? Siswa akan apa, Bapak Ibu? Siswa akan menjadi pemarah, ya kan? Dia menjadi pemarah. Pamalawa bahasa Indonesianya? Memberontak. Siswa yang memberontak kan ya. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, siswa ini menjadi apa? Lebih baik. Menjadi minder, menjadi rendah, rendah diri, merasa tersisi, merasa bersalah sekali. Coba kan terus bilang, nah, dong ini nak saya Pak Ibu, Ibu saya bikin begini. Atau nah, itu siswa yang sebenarnya itu kita akan lihat nanti. Apakah ini pembuat rasa bersalah ini bagus untuk diterapkan? Seringkali kan orang bilang begini, kasihan anak mama, kasihan anak mama. Nganape mama ini so begini, nganape mama kasihan kurang mencari, kurang terbanding tulang, banding ini, banding situ. Iya toh? Nah, itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, kira-kira seperti ini kalau Bapak Ibu akan lakukan. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa lagi, kali jangan berbuat seperti itu. Bisa juga untuk sebagai friendly. Nah, kira-kira untuk sebagai teman ini bagus nggak? Bagus juga sebagai motivasi supaya anak tidak Bagus, tapi tidak terlalu baik. Tidak terlalu baik. Artinya begini sekarang. Contoh kita di sini. Ada kan yang berteman, misalnya Ibu Lesar, Bapak Obed, yang menganggap siswa itu sebagai teman, ya kan? Ya kan? Kita menganggap mereka memperlakukan posisi diri mereka sebagai teman. Kalau siswa di kita misalnya, pada saat siswa melakukan kesalahan, kita larang, kita tegur atau apa sebagainya. Siswa dengar nggak? Tidak. Karena apa? Dorang hanya menganggap yang itu lain bukan. Yang ini siswa yang menganggap sebagai teman, itu saja yang mereka dengar. Kalau dorang, mereka dengar, siapa itu tak kenal. Iya tak? Kita kenal Ibu Lesa karena misalnya
Oh, wakasis misalnya, oh ibu desa kok ini baik, atau ibu desa teman atau berhubungan sebagai, karena dia memperhatikan sebagai teman. Nah itu juga efek negatif dari posisi sebagai teman, memperlakukan sebagai teman. Nah ini berikut posisi guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu di atribut, di koperasi, dan jangan diulang lagi. Seperti pemantau, ya toh, suruh beli di koperasi. Saya tidak mau tahu karena dia hanya sebagai konsekuensi dari melanggar peraturan. Jadi dia mau apa? Ada kan di sini Bapak Ibu sebagai pemantau kan? Ada posisi kontrolnya. Bibli jauh sana, bibli sudah. Mana tak tahu ya kamu bisa apa? Nah, sebagai manajer yang terakhir. Sebagai manajer contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah, berarti ada timbal balik. Ada timbal balik bukan hanya sebagai satu arah. Harus dari guru ke siswa dan dari siswa ke guru juga. Yang paling bagus mana Bapak Ibu? Sebagai manajer, benar sekali. Jadi posisi kontrol sebagai manajer yang harus kita terapkan. Yang tidak boleh kita terapkan apa? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau yang teman dan pemantau masih positif dan masih bisa dilakukan sendiri. Tapi harus kita lakukan sebagai manajer. Kita itu bertindak harus sebagai manajer. Nah, sekarang saya membuat pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Dengan kata-kata seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Membuat rasa bersalah. Semua setuju ya? Berarti ini posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang kedua, terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Kira-kira apa? Terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Sebagai teman. Ya, Pak? Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah paham untuk sebagai posisi kontrol kita? Nah, berikut masuk lagi di sub materi yang berikut tentang keyakinan kelas. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas ini pengertian dari keyakinan kelas. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Di kita SMK Negeri 2 ada namanya peraturan, ya kan? Tapi itu diterbitkan tanpa ada persetujuan dari murid, orang tua, guru-guru bahkan yang lain. Hanya satu pihak yang membuat ini. Sedangkan kalau keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, sekarang harus kita membuat itu yang namanya keyakinan, bukan peraturan lagi. Keyakinan. Kalau peraturan bisa dilanggar, kan? Kalau keyakinan bisa nggak dilanggar? Alasannya? Kesepakatan bersama. Sepakat kan? Artinya dia yakin. Saya yakin, misalnya saya yakin tidak akan melakukan ini. Pasti dia tidak akan membuat. Kalau peraturan bisa saja dia melanggar. Tapi kalau keyakinan dia tidak akan melanggar. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah membuat pembentukan keyakinan kelas dari siswa-siswa saya di kelas 10 teknik elektronika. Dan hasil dari keyakinan kelas yang saya buat seperti ini. Jadi kesepakatan dari saya dengan siswa. Yang pertama datang tepat waktu. Yang kedua, menghormati guru dan teman. Yang ketiga, angkat tangan jika ingin berbicara. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Berikut, membuang sampah pada tempatnya. Minta izin sebelum keluar kelas. Jujur dalam ujian, tidak makan minum di kelas.
merapikan buku atau alat praktik, dan yang terakhir tidak bolos. Tidak bolos karena peraturan kelas berarti tidak bolos dalam pembelajaran, saat jam pelajaran. Kalau peraturan sekolah berarti tidak bolos dalam di sekolah, tidak bolos di sekolah. Jadi ada peraturan kelas, ada peraturan bukan peraturan. Ada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Yang terakhir, materi terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka akan lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 langkah atau 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang tadi dibuat di kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi dia berprinsip kalau buat kesalahan itu proses pembelajaran. Ya, orang seringkali berkata bahwa bikin salah itu pembelajaran, jadi pembelajaran. Jadi ini prinsipnya membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Yang pertama yang harus dikatakan oleh guru kalau menstabilkan identitas, kalau misalnya siswa melakukan kesalahan telah melanggar keyakinan kelas, misalnya guru berkata begini, berbuat salah itu wajar. Jadi dia harus menstabilkan dulu identitas, dia stabilkan dulu, sama stabilkan orang emosi kan, lagi marah-marah, tolong stabilkan dulu semuanya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, itu kata-katanya. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau cari tahu siapa yang salah. Nah, ibu bapak mencari solusi atas permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu jika siswa melakukan pelanggaran misalnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan yang tadi, kebutuhan bukan hidup manusia, kebutuhan 5 kebutuhan hidup manusia. Jadi kalau dia berprinsip karena dia harus memenuhi dia kebutuhan yang 5 tadi itu. Kebutuhan yang seperti apa? Jadi tolong lihat misalnya kebutuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu saya tanya, kalau misalnya dia melakukan bully, kira-kira kebutuhan apa yang dia ingin cukupi? Dia melakukan bully kepada teman, dia akan melakukan kesalahan. Kebutuhan apa yang mencoba dia penuhi? Penguasaan. Penguasaan, ya bisa penguasaan, bisa juga kesenangan. Ya, bisa penguasaan, dia merasa hebat. Saya menguasai ini sekas. Bisa juga dia merasa senang. Dia senang karena dia sedang membuli. Nah, sekarang di langkah-langkah validasi tindakan yang salah, yang harusnya kita katakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi tolong tanya, alasan apa kamu melakukan begitu kan? Apa dari alasan? Yang kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Jadi tolong jangan salahkan itu siswa. Jangan langsung salahkan. Tolong tanya dulu. Misalnya dia berkelahi dan menyanyi. Begitu kan? Iyo. Kalau misalnya bapak lagi begitu, pasti bapak mau melakukan begitu loh. Berbahaya juga. Ngana nak bikin balebi. Iya tuh kalau ada bikin balebi, kalau dia sampai ada apa-apa, bayinya cuma ada begitu, cuma ada membentak atau cuma ada berkata-kata begitu pada dia, maka dia bikin balebi sudah berbahaya. Yang ketiga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh-contoh dari pertanyaannya. Yang berikut, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, sesudah kita tanya memvalidasi kesalahan dia, kita harus menanyakan keyakinannya. Jadi, tolong tanya, apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Ya kan? Keyakinan kelas apa yang langgar?
Kalau bisa begitu. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? So? Berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu menjadi bagaimana? So? Kamu suka jadi apa? Baru orang setelah menyanyikan keyakinan, orang tanyakan solusi. Kau kira-kira bagaimana? Apa dengan yang baking? Solusi apa yang akan mengenai baking supaya mengenai berubah misalnya ini, misalnya dia lompat tangga, oh dia melakukan perusakan misalnya di kelas, oh Pak nanti saya perbaiki. Ya kan? Lain kali kan kamu langsung bilang, mana perbaiki, mana bikin ini. Ya tanya dulu Pak siswa, bagaimana kan? Jadi harus ada solusi bersama. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Pada kasus ini, si siswa Gabriel namanya, dia melakukan kesalahan atau telah melanggar keyakinan sekolah, datang terlambat. Jadi, yang pertama saya tanyakan, kenapa kamu terlambat? Dan ternyata dia bilang bahwa dia itu main game sampai memang subuh bilang. Jadi bangunlah. Dia bangunlah katanya. Nah, habis itu saya stabilkan dari identitas dulu. Saya validasi mana sudah melanggar peraturan di sekolah yang mana. Nah, sekarang bagaimana mengenai solusi ke depannya? Otomatis kalau dia bilang solusi, itu kan keyakinan, itu keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang telah dilanggar. Kalau dia berikan solusi, dia harus bikin. Kalau dia tidak bikin, ada konsekuensi pasti yang dia akan terima. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan diri kita sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kira-kira yang harus kita lakukan sebenarnya. Nah, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Iya Pak Guru. Yang mana? Banyak. Ya. Kalau sampai cuma 2 jam di dalam kelas pun cuma ada urus-urus anak siapa, anak dari mana, siapa terlambat, belum makan, habis trompet jam. Nah, begini. Untuk segitiga restitusi ini, penerapannya jangan diterapkan langsung di depan siswa. Ya kan? Jadi orang nanti panggil khusus. Jadi kita ini bertindak sebagai guru BP, konselor juga. Jadi kita kan sudah belajar tentang kalau dalam kuliah kita belajar psikologi dari murid, bagaimana dan sebagainya. Nah, orang panggil nanti sesudah jam pelajaran, misalnya jam istirahat atau jam pulang sekolah misalnya, toh. Nah, kita panggil baru kita selesaikan masalah bersama-sama dengan siswa. Karena kalau orang misalnya orang mau melakukan langsung di depan siswa lain, tidak akan jalan ini segitiga restitusi ini. Karena baru yang pertama menstabilkan identitas dia tidak stabil, dia malu di depan teman-temannya bahwa orang suka yang tanyakan begini. Sampai di sini paham? Ada lagi pertanyaan? Pas. Pertanyaan? Ya. Terima kasih untuk penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Setani. Ada pertanyaan yang muncul di benak saya tentang hal yang tidak boleh dibalikkan sekali. Dalam kehidupan kita sebagai guru, ini tentu yang kita harapkan. Tapi seringkali dalam kenyataannya sangat sulit
untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jujur, dalam masa-masa ini saya juga berproses untuk menjadi seorang manajer. Katanya begitu indah, tetapi pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya itu sangat sulit. Sangat sulit. Karena jujur saja untuk sekolah kita sangat kompleks. Anak-anaknya sangat kompleks. Jadi tolong kalau bisa berikan gambaran sedikit bagaimana Pak Join menerapkan diri Bapak sekarang dalam proses menjadi seorang manajer seperti Bapak tadi katakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Eli. Memang sebenarnya yang harus dilakukan kita sebagai guru harus sebagai manajer. Tapi yang terjadi, realitas yang terjadi di sekolah kita dengan masalah yang sangat kompleks itu ada mungkin di benak kita tidak mungkin. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, apakah kita sudah melakukan ini? Posisi diri kita sebagai manajer. Apakah kita sudah melakukan sebagai manajer? Karena kita katakan bahwa ini tidak mungkin terjadi dengan masalah yang sangat kompleks. Kenapa di daerah-daerah lain sana bisa melakukan posisi kontrol kita sebagai menempatkan kita guru sebagai posisi manajer? Dan siswa bisa berubah. Kenapa di sekolah kita tidak bisa? Kita bilang tidak bisa karena mungkin kita tidak melaksanakannya. Kita tidak melaksanakannya, ya kan? Nah inilah yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi sebagai manajer juga untuk pelaksanaan ke depan. Dan diharapkan untuk penyebaran pemahaman ini bahwa kita semua harus mencoba untuk menjadi posisi sebagai manajer. Juga supaya kita dapat mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan dari siswa. Apa yang akan hendak dia capai sebenarnya. Apa yang dia coba ingin capai. Kira-kira begitu Ibu Ellen. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih. Baik, sungguh baik penjelasan dari Pak Join. Jadi intinya semua mulai dari diri. Iya. Jadi ketika kita memulainya dari diri kita pasti akan bisa berdampak bagi orang lain. Ada lagi pertanyaan Pak? Bisa? Iya bisa Bu. Tentang segitiga restitusi, ada tiga sisi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apakah dalam proses kita menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi ini bisa menggunakan salah satu sisinya saja, ataukah itu harus diterapkan ketiga-tiganya dalam satu permasalahan? Terima kasih. Untuk segitiga restitusi namanya segitiga. Yang ada segi satu, yang ada segi dua, ya kan? Namanya segitiga harus melalui tahap-tahap langkah dari yang pertama sampai yang ketiga. Jadi untuk pertanyaan dari Ibu Erin, bisakah cuma satu? Tidak bisa, Bu. Jadi harus menggunakan langkah-langkah ini, dan langkah-langkahnya harus jelas dari yang menstabilkan dulu. Jangan orang langsung tanya. Jangan kalau maksudnya misalnya ini, menanyakan keyakinan. Karena ada bikin keyakinan kelas, kan sudah langgar keyakinan kelas apa? Kalau siswa masih sementara ada habis misalnya bakal lahir, toh langsung tanya, nggak langsung melanggar begini. Itu bukan segitiga restitusi, teman-teman. Ya toh? Jadi harus dari langkah yang pertama dulu, baru sampai yang terakhir, menanyakan keyakinan. Baru solusi apa yang akan dibuat. Kira-kira begitu Ibu Elin. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Pas? Kalau sudah tidak ada, saya akan menutup kegiatan ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir di dalam penyebaran diseminasi atau penyebaran pemahaman dari saya tentang budaya positif.
di sekolah. Kiranya budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah, dapat kita terapkan di tempat kerja kita, karena di sekolah tempat kita mencari uang. Selain mencari uang, pasti tempat kita untuk mencerdaskan. Benar banget sama sekolah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih dan selamat pagi. Pagi.